Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Agribisnis bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah adik-adik mampu memahami dan menjelaskan atau mengemukakan kembali tentang manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia, dan kemudian adik-adik mampu memahami dan menjelaskan atau mengemukakan kembali pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Mari kita lanjut ke topik kita untuk pertemuan kali ini. Jika manajer agribisnis diminta menyebutkan nama-nama aktivanya, sebagian besar akan berbicara mengenai tanah, peralatan, bangunan, dan hal-hal yang benar-benar dipegang dan tertulis di dalam laporan laba rugi. Unsur yang terlalu sering dilupakan adalah aktiva terpenting pada setiap usaha, di mana itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Aktiva fisik dan aktiva keuangan perusahaan tidak berarti apa-apa terhadap keberhasilan ataupun kegagalan usaha, namun cara personil yang ada di dalam perusahaan menggunakannya itulah yang menjadi penentu. Nah, karena sejumlah manajer tidak menyadari karyawan sebagai aktiva, mereka tidak bersedia menginvestasikan waktu dan uang mereka untuk fungsi personalia, gitu ya. Jadi bagi manajer semacam itu biasanya manajemen itu hanya merupakan masalah pengisian dan pembenahan jabatan yang bersifat rutin. Nah, perusahaan yang menganut sikap ini tidak akan pernah mencapai potensinya yang sepenuhnya. Berapapun biaya dan upaya yang dikerahkan oleh seorang manajer untuk mengembangkan bakat dan sumber daya perusahaan dan untuk membenahi cara-cara dan metode produksi. Akibatnya, kebanyakan agribisnis menawarkan jasa dan produk yang tidak begitu berbeda dari tawaran perusahaan lainnya. Perbedaan utamanya antara dua perusahaan adalah terletak pada personil yang menjalankannya. Padahal kalau sebenarnya di dalam kegiatan usaha, penekanan dari strategi dan organisasi sumber daya manusia adalah unsur yang penting dalam perjalanan strategi manapun. Nah, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia dapat dibagi ke dalam dua bagian yang saling berhubungan erat, yaitu pengelolaan fungsi tersebut dan pengelolaan motivasi karyawan. Dengan kata lain, mekanisme personalia dan titik tolak pemotivasian karyawan agar mencurahkan segala daya upaya merupakan dua hal yang saling bergantungan. Nah, jika orangnya dan pekerjaannya tidak serasi, tentu saja itu tidak akan memberikan dampak yang baik karena motivasi tidak akan timbul. Nah, penekanan ini yang akan kita bahas pada topik kita kali ini. Nah, ada 3 hal yang paling banyak mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah ukuran dari suatu perusahaan, kemudian pengetahuan tentang fungsi sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah falsafah dari manajemen puncak mengenai MSDM itu sendiri. Nah, sebenarnya terkait dengan ini sudah kita pelajari di manajemen sumber daya manusia dan ini tidak jauh berbeda dengan topik adik-adik yang sebelum-sebelumnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa manajemen agribisnis itu kita belajar dari hulu sampai hilir sehingga beberapa part atau bagian di sini ada yang memang sudah adik-adik pelajari dan hanya pengulangan kembali di dalam topik dan materi kita. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya ke fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Langkah-langkah yang ditempuh MSDM untuk menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan penyediaan untuk keberlangsungan produktivitas dan pengembangan itu dapat dilakukan dengan yang pertama,
menentukan kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia, kemudian mencari dan merekrut tenaga kerjanya, kemudian dilakukan seleksi dan mengangkat tenaga kerja tersebut, kemudian orientasi tenaga kerja baru terhadap pekerjaannya, kemudian menentukan syarat-syarat kompensasi dan tunjangan, kemudian dievaluasi prestasi kerjanya, dan dilakukan juga pelatihan dan pengembangan. Kemudian kalau memang dia oke, bagus performance-nya, bisa dilakukan promosi dan kenaikan pangkat. Dan kalau seandainya performanya tidak bagus atau misalnya banyak permasalahan yang ditimbulkan, bisa mengatur pemberhentian atau dipindahkan. Nah, tantangan bagi manajer agribisnis adalah menyediakan sumber daya yang tersembunyi untuk setiap tenaga kerja dan menjadikannya bermanfaat, baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja itu sendiri. Di mana untuk menentukan pekerjaan yang akan dikerjakan itu dilakukan melalui spesifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Ini semuanya sudah pernah adik-adik pelajarin di MSDM, di mana spesifikasi pekerjaan yaitu menjelaskan kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan, di mana spesifikasi pekerjaan akan dikembangkan untuk setiap pekerjaan tanpa memperdulikan ukuran dan jenis dari agribisnis tersebut. Dan di situ juga ada yang namanya deskripsi pekerjaan, yaitu aktivitas dan tugas dari pekerjaan tersebut. Nah, di sisi lain ada lagi yang namanya calon tenaga kerja yang itu dapat dicari pada berbagai sumber. Di sisi lain juga perlu diperhatikan kualifikasi kerja, upah atau gaji, jenis dan ukuran organisasi, dan lokasi dari agribisnis juga akan memainkan peranan penting dalam perekrutan karyawan. Nah, kita masuk ke orientasi pekerjaan. Setelah tenaga kerja yang berpotensial tersebut ditemukan, maka tenaga kerja itu harus diperkenalkan dengan pekerjaan tersebut, di mana orientasi pekerjaan ini meliputi 4 langkah utama. Yang pertama, memperkenalkan perusahaan kepada si tenaga kerja baru tersebut. Ini dengan membantu tenaga kerja baru dalam memahami perusahaan dan pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian mengadakan hubungan kerja dan mengadakan keakraban dengan fasilitas yang ada, yaitu dengan menentukan hubungan kerja itu sendiri. Di sisi lain juga langkah yang selanjutnya yaitu menolong tenaga kerja untuk memulai suatu pekerjaan. Misalnya dengan membantu mengarahkan si tenaga kerja baru tersebut dalam memulai pekerjaan barunya. Dan tentu saja bagian yang terakhir, langkah yang terakhir adalah mengambil tindak lanjut dan mengevaluasi tenaga kerja. Nah, kita masuk ke kompensasi dan tunjangan. Setiap kompensasi tentu saja berbeda-beda antar usaha agribisnis. Usaha yang didirikan berdekatan dengan suburban dengan pertumbuhan cepat akan semakin menemukan struktur upah yang secara substansial lebih tinggi daripada usaha yang didirikan di daerah yang lebih miskin dan pasar yang pertumbuhannya lambat. Dan usaha agribisnis juga harus sadar pada 2 kemampuan, yaitu pertama, untuk membayar dan persaingan kompensasi untuk pekerjaan yang sama di suatu daerah atau industri. Nah, evaluasi prestasi kerja. Kita sudah bahas tadi terkait dengan gaji, sekarang kita masuk ke evaluasi prestasi kerja. Di mana kritik untuk keberhasilan program manajemen SDM itu adalah salah satunya melalui evaluasi prestasi kerja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja masa depan, kemudian mengenali pekerjaan dengan potensi tersembunyi untuk menolong mereka menyadari potensi tersebut, dan menyediakan pekerjaan dengan kedudukan dari penghargaan mereka, kemudian menyediakan informasi berkaitan dengan keputusan tentang promosi, perluasan dan gaji, dan kemudian memberikan manajer panduan untuk menolong pekerjaan di masa depan. Nah, tujuan utama dari evaluasi tentu saja untuk meningkatkan kemampuan dan bukan untuk menghukum pekerja.
Jadi tujuannya adalah untuk melihat progresnya, kemudian supaya dia tingkatkan kemampuan, bukan menghukum pekerjanya. Nah, sekarang kita masuk ke pelatihan dan pengembangan. Jadi keuntungan dari pelatihan adalah kualitas kerja yang efisien, di mana keamanan kerja dan semuanya juga penting bagi bisnis dan pekerjaan. Jenis agribisnis, tingkat kerumitan, pengalaman, dan tingkat pendidikan pekerja juga menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Tentu saja untuk orang yang tamatan S1 dengan yang SMA, tentu saja pelatihannya akan berbeda. Orang yang di bagian marketing dengan orang yang di bagian administrasi tentu saja juga akan diberikan pelatihan yang berbeda. Program pelatihan itu direncanakan untuk menghilangkan kesalahan dan kecelakaan, mengembangkan motivasi dan produktivitas, serta mempersiapkan pegawai untuk promosi, termasuk terkait dengan perkembangan dan pembangunan dari si orang tersebut. Dan kemampuan pegawai saat ini dan yang akan datang harus dianalisis dengan kepedulian pribadi dari satu fungsi dalam organisasi. Kemudian, jenis pelatihan dan pengembangan. Ada yang namanya pelatihan on the job. Jadi mengajarkan keterampilan atau prosedur untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan khusus, di mana tipe khusus dari pelatihan on the job ini adalah dilakukan di waktu yang sama atau waktu magang. Jadi ketika pegawai baru bekerja itu dibantu oleh orang yang lebih berpengalaman dan tentu saja belajar di bawah perintah dari orang yang berpengalaman tersebut di dalam masa periode tertentu. Biasanya bisa jadi dalam masa 3 bulan misalnya. Nah, contoh usaha agribisnisnya adalah melatih sales misalnya. Kemudian ada lagi namanya pelatihan formal in-house. Ini adalah orang yang dilatih oleh si trainee ini ditempatkan pada suatu lokasi di mana dia bisa mendapatkan pengalaman langsung dan belajar atau bidang pekerjaan yang akan ditempati. Nah, untuk mengembangkan satu komoditi baru maka dilakukan pelatihan di laboratorium, itu contohnya. Dan kemudian ada lagi namanya outside formal, yaitu pelatihan atas setiap topik yang terkonsep mulai dari manajemen keuangan hingga bagian terendah dan tersedia dalam berbagai bentuk. Kemudian ada namanya pelatihan dan pengembangan di luar perusahaan, di mana kegiatan agribisnis tentu saja dipenuhi dengan pameran, konferensi, kuliah, lokakarya, seminar, dan sebagainya, di mana semuanya itu diperuntukkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Kemudian sudah dilatih, kalau dia bagus, dilakukan promosi dan pengembangan. Nah, kegiatan promosi dan pengembangan itu menjadi harapan bagi karyawan. Karena promosi berarti mendapatkan kesempatan memperoleh posisi yang lebih baik dan penghargaan yang lebih baik pula. Dan konsep promosi juga diperuntukkan untuk memberi kesempatan kepada karyawan mengembangkan potensi diri secara lebih maksimal. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dihindari, tapi memang tidak dapat dihindari bahwa setiap pegawai sewaktu-waktu akan meninggalkan perusahaan untuk alasan tertentu. Bisa karena memang mendapatkan pekerjaan baik, yang lebih baik, atau karena memang perusahaannya yang ingin memecat, atau bagaimana gitu ya. Nah, ada kalanya perusahaan diharapkan kepada kondisi bahwa karyawan meninggalkan perusahaan terlalu cepat. Nah, menghadapi hal yang seperti ini, maka manajer harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, apakah proses seleksinya dari awal sudah sesuai atau belum? Kemudian, apakah si pelamar itu mengerti pekerjaannya atau kompensasinya berapa dan kondisi kerjanya seperti apa? Atau apakah gambaran dan spesifikasi pekerjaan itu berguna? Apakah orang dan pekerjaannya dicocokkan secara seksama selama ditempatkan? Atau apakah orientasi pekerjaan sudah sesuai? Apakah pegawai merasa seperti di rumah dan bagian dari tim? Atau justru tidak gitu ya? Ataukah pegawai baru tahu apa yang diharapkan perusahaan darinya? Nah, kemudian yang menjadi pertimbangan juga apakah gaji
keuntungan dan kondisi kerja itu masuk akal atau adil dan kompetitif, atau apakah evaluasi pegawainya adil, atau apakah ada timbal balik dan motivasi yang sesuai dari pengawas. Nah, kemudian apakah ada konflik pribadi dengan pengawas atau pegawai lain, itu juga harus dilihat. Atau adakah disiplin atau aturan kerja yang adil, atau adakah kegemaran aneh atau disiplin yang sebenarnya tidak bisa dilakukan, atau adakah pegawai diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, kebijakan promosinya sesuai, atau pelatihannya bisa dilakukan untuk semuanya. Nah, hal-hal ini tentu saja harus menjadi pertimbangan oleh seorang manajer ketika menghadapi hal-hal terkait dengan pemberhentian mendadak dari pekerja atau akan memberhentikan pekerja, gitu ya. Pokoknya terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, di sisi lain, bagian yang saya ingin bahas juga terkait dengan serikat pekerja. Jadi, serikat pekerja adalah organisasi yang dasarnya melindungi dan menyuarakan kepentingan para anggotanya, di mana kalau di Indonesia, serikat pekerja di bidang agribisnis boleh dikatakan langka, akan tetapi jejak-jejak di negara maju itu akan diikuti oleh Indonesia, karena di Indonesia rata-rata serikat pekerjanya itu terkait dengan manufaktur yang banyak ya, pabrik-pabrik yang seperti itu. Nah, kemudian peran serikat menentukan kinerja perusahaan. Dalam berbagai hal harus diantisipasi kegiatan serikat buruh yang dapat mengaktifkan kegiatan mogok kerja karena demonstrasikah atau karena apa yang tentu saja nanti dapat mengganggu kinerja perusahaan. Nah, oleh karena itu perusahaan harus mempertimbangkan permasalahan ini agar tidak mengganggu kegiatan agribisnis. Jadi harus ada win-win solution jika bermasalah dengan serikat pekerja, gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika adik-adik nanti menjadi seorang manajer, bukan saja terkait dengan 4 hal yang sudah dibahas sebelumnya, tapi tentang manajemen sumber daya manusia juga penting untuk diperhatikan. Nah, ini adalah referensi yang digunakan untuk topik kali ini. Bagi yang ingin mendalami lebih jauh, boleh buka buku manajemen agribisnis dari Mr. Downey ini. Kemudian sekian saja dari saya. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.